Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Firdaus, NIM 1803221001118. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai presentasi saya dalam pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian saya akan mengevaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi tingkat provinsi berdasarkan indikator outcome di Indonesia. Pendahuluan, upaya mencapai ketahanan pangan telah menjadi perhatian global karena berimplikasi pada ketahanan ekonomi dan nasional. Itu disampaikan FAO pada tahun 2005. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan ketahanan pangan telah menunjukkan perbaikan di beberapa negara di Asia dan Amerika. Namun masih dapat kesenjangan dalam beberapa aspek, salah satu di antaranya adalah gizi. Kerawanan pangan dan masalah gizi saling terkait dalam mencapai ketahanan pangan. Oleh karena itu, aspek gizi perlu diintegrasikan dalam pembangunan ketahanan pangan. Kemudian metode. Yang pertama ada desain lokasi dan waktu. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi crop seksional dengan menggunakan data pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada bulan Maret sampai September 2017. Pengolahan data dilakukan di Universitas IPB Bogor, Jawa Barat. Sampling unit analisisnya adalah 33 provinsi. Provinsi Kalimantan Utara dikeluarkan dalam penelitian ini karena tidak termasuk dalam riset kesehatan dasar. Kemudian yang kedua adalah analisis datanya. Penyusunan evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan indikator, dan yang kedua adalah menghitung skor evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi. Tahap awal dalam penelitian ini adalah identifikasi dan pemilihan indikator. Identifikasi dan seleksi calon-calon indikator disesuaikan dengan pilar ketahanan pangan dan gizi, yaitu pilar ketersediaan, ketersenjangan, dan pemanfaatan. Identifikasi indikator result prospektif yang digunakan mengacu pada indikator yang digunakan oleh FAO pada tahun 2014. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah situasi ketahanan pangan dan gizi berdasarkan indikator result. Masalah tinggi masalah gizi, angka kesakitan dan kematian mencerminkan masalah yang ada di suatu negara, mulai tingkat ketersediaan dan akses pangan hingga kesehatan lingkungan dan status kesehatan individu. Dalam penelitian ini, indikator result menggunakan indikator masalah gizi, mobilitas, dan mortalitas, yaitu proporsi penduduk kurang gizi, persentase balita dengan weighting, persentase balita dengan gizi buruk, persentase balita yang mengalami stunting, dan wasting merupakan salah satu indikator yang diakui secara global yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Dan hasil yang kedua adalah evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi berdasarkan indikator outcome. Tingkat ketahanan pangan dan gizi berdasarkan indikator outcome dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan program pemerintah dalam membangun ketahanan pangan. Indikator hasilnya adalah umumnya dijelaskan sebagai gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif perkembangan anak balita. Kemudian merupakan indikator tidak langsung dari ketahanan pangan. Itu yang disampaikan oleh UNICEF pada tahun 1992. Berdasarkan hasil perhitungan nilai evaluasi ketahanan pangan food berdasarkan indikator hasil tahun 2013, semua provinsi adalah 100%. Di Indonesia masuk dalam kategori sedang dan rendah. Ini menunjukkan bahwa makanan dan tingkat ketahanan gizi berdasarkan hasil indikator di Indonesia masih kurang optimal. Maka upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan
ketahanan pangan dan gizi harus ditingkatkan, terutama dalam mengenai makanan dan gizi masyarakat secara nasional. Rendahnya tingkat pangan dan ketahanan gizi dapat dilihat dari kenyataan bahwa masih ada masalah gizi di semua provinsi. Di Yogyakarta dan DKI Jakarta telah skor tertinggi menunjukkan bahwa makanan dan tingkat ketahanan gizi berdasarkan hasil indikatornya lebih baik dari provinsi lain. Bisa jadi dilihat dari rendahnya prevalensi gizi buruk populasi wanita hamil dengan kronis kekurangan energi dan rendahnya tingkat anak balita dengan stunting dan menyanyiakan. Kondisi ini bisa jadi karena akses yang lebih baik, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan pangan yang memadai sehingga bahwa masalah gizi lebih rendah daripada yang lain provinsi. Kondisi ini akan memicu low angka kematian bayi dan balita anak sehingga tujuan akhir perkembangan ketahanan pangan dan gizi dapat tercapai, yaitu untuk menciptakan kualitas yang lebih dari aktif dan sumber daya manusia yang kompetitif, terutama dalam negara berkembang. Itu yang disampaikan oleh Suryana pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makanan dan ketahanan gizi di Indonesia khususnya berdasarkan indikator yang harus menerima perhatian lebih dari pemerintah, terutama di bagian timur Indonesia. Menurut Nurmeki pada tahun 2014, Indonesia bagian barat secara keseluruhan memiliki kondisi yang lebih baik daripada daerah lain karena dukungan infrastruktur dan dukungan publik, sedangkan ketahanan pangan dan gizi ketika dibandingkan dengan daerah lain, terutama di timur bagian dari Indonesia. Dengan demikian, hasilnya menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan sensitif nutrisi dan pelaksanaan program tertentu, sehingga tujuan pembangunan ketahanan pangan dan gizi berkeadilan di Indonesia dapat tercapai. Sekian presentasi mengenai review jurnal evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi tingkat provinsi berdasarkan indikator outcome di Indonesia. Terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada yang telah memberikan arahan dan pengetahuan kepada kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.